Shalom, sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal. Berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Agnes Irmawati Sunjoto Lukardi dari GKI Kebonjati, Bandung. Renungan kita hari ini Minggu 7 Agustus 2022 berjudul Kumpulkanlah Harta di Surga. Didasarkan pada Lukas pasal 12 ayat 32 sampai dengan 40. Sahabat, sebelum kita mendengarkan permenungan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah hari ini Tuhan, di mana kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami juga boleh beristirahat di hari kudus-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan firman-Mu, dan kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Lukas pasal 12 ayat 33. Dengarlah firman Tuhan. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ada lagu yang cukup populer di masa lalu. Andai aku jadi orang kaya. Atau lagu sekolah minggu yang kemudian kita sering mendengarnya. Apa yang dicari orang? Uang. Ya, lagu itu lagu yang cukup familiar bagi kita. Ya, uang dan harta adalah hal yang kita butuhkan di dunia ini. Kenapa? Ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari dan untuk kebutuhan kita di masa depan yang seringkali kita tidak bisa memprediksikannya. Tetapi apakah hidup kita semata-mata hanya untuk mencari uang, harta, dan kekayaan saja? Atau pertanyaan yang kedua, apakah kesemuanya itu akan kita bawa mati? Atau kita bawa ketika kita berpulang ke rumah Bapa? Jawabnya tentu tidak. Kita semua pasti mati. Lalu apa yang bisa kita bawa pulang ketika kita mati? Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya teringat ketika masa kecil saya punya celengan yang dari tanah liat. Bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk gajah, ada yang bentuk semar, ada yang bentuk kura-kura. Saya menabung uang setiap kali dengan linting begitu ya, dengan uang logam, dan saya senang sekali saya menabung itu. Dan setiap kali tabungan itu mulai bertambah, saya goncang-goncang dan saya katakan, wah, tabungan saya bertambah. Saya ingin memberikan ilustrasi itu sebagai gambaran kita tentang harta kita di surga. Kita punya celengan di dunia ini. Tabungan, investasi, rumah, harta, deposito kita dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya, kita punya tabungan, investasikah kita di surga? Wahyu 14 ayat 13 mengatakan demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Celengan kita di surga adalah perbuatan kita. Perbuatan kita menyertai kita ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga. Dan perbuatan baik kita adalah harta kita di surga. Perbuatan yang seperti apa? Kita membagikan, menceritakan tentang Kristus, kisah penyelamatannya bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Bisa pula dengan cara berbuat kebaikan, tindakan kasih bagi orang yang membutuhkan, memberi makan pada yang lapar, berbagi kebutuhan-kebutuhan yang pokok bagi orang-orang di sekitar kita dan lain sebagainya. Demikian juga dengan berbagi ilmu, pengalaman kepada orang yang membutuhkan, termasuk memberikan waktu, tenaga, pikiran, uang kita kepada orang lain. Kita melawat orang, kita menjenguk orang. Demikian pula kita juga melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, biarlah terangmu juga bercahaya
Dan supaya mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Benar, perbuatan-perbuatan baik kita selama di dunia itu untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga, bukan untuk memuliakan nama kita. Oh, terkena si A baik, si B baik, si C baik. Tidak. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan kita bermegah diri, jangan kita sombong. Kita tidak ada apa-apanya, kita debu dan abu. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu Tuhan Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita selama di dunia kita mempersiapkan harta kita di dunia. Tapi kita pada hari ini kita diingatkan, apakah kita sudah mempersiapkan harta kita di surga? Harta yang akan bersifat kekal, yang akan kita nikmati selamanya. Mari kita gunakan hidup kita sebaik mungkin. Selagi kita masih punya kesempatan, kita menabung, kita memberikan masukan ke dalam celengan kita untuk kita buka nanti di surga dengan penuh sukacita ketika kita sudah beristirahat dari jerih lelah kita di dunia. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Soli Deo Glory. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini kembali kami dapat mendengarkannya. Kami boleh bersukacita di hari ini bersama dengan keluarga. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga mendoakan untuk setiap yang mendengar di dalam pergumulan kehidupan mereka. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Apa yang mau kami bawa? Celengan apa yang mau kami bawa ketika kami pulang ke rumah Bapa? Dan biarlah kami menggunakan kesempatan hidup kami dengan sebaik mungkin. Sehingga kehidupan kami tidak akan kami sesali. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga pemerintah. Di dalam memerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan hikmat sehingga negara kami akan menjadi lebih baik. Walaupun di dalam keadaan yang tidak menentu ini. Allah Roh Kudus, lengkapi doa hamba-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.